Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wandi, NIM 2002 11 5 00 008, kelas Arsitektur A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil survei dari data-data yang kami dapatkan pada lokasi tapak tersebut. Saya berasal dari kelompok 10 yang mengambil perancangan rumah profesi laundry. Ada 3 isi pokok pembahasan dari video ini, yaitu 1. Hasil analisis tapak, 2. Hasil wawancara, dan 3. Data pendukung perancangan pada sebuah tapak. Nomor 1 yaitu hasil analisis tapak. Dari hasil analisis tapak tersebut, kami mendapat mengumpulkan data-data sebagai berikut, yaitu diantaranya 1. Posisi lokasi. Lokasi tapak ini berada di Kelurahan Pacinongang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jenis, bentuk, luas, dan ketinggian sekitar. Jenis bangunan sekitar yaitu berupa rumah warga, kos, dan juga perumahan dengan tinggi kurang lebih 4-8 meter dan luas kurang lebih 750 meter kubik. Dimensi lahan, panjang semua sisi lahan. Luas lahan pada lokasi tapak tersebut adalah 120 meter kubik atau panjang 12 meter dan lebar 10 meter. Kemudian kami juga mengumpulkan data-data mengenai orientasi matahari. Arah matahari pada umumnya dari arah terbit dari timur dan terbenam di barat. Arah matahari ini sangat berguna untuk perancangan rumah profesi laundry ini karena dapat menentukan bukaan pada bangunan dan mencegah kesilauan. Kemudian iklim dan arah angin. Arah mata angin lebih dominan berasal dari arah barat daya. Arah mata angin ini juga tidak menentu, tergantung perubahan iklim pada tapak tersebut. Kontur dan kemiringan tanah. Permukaan tanah pada tapak tersebut adalah rata, tidak ada kemiringan atau gundukan tanah, sehingga kita dapat lebih mudah membuat rancangan sebuah rumah profesi laundry tersebut. Posisi objek tertentu. Objek di sekitar tapak yaitu salah satunya berupa lahan hijau yang cukup luas pada arah utara tapak tersebut, sehingga direncanakan untuk mengoptimalkan bukaan-bukaan atau teras pada arah tersebut untuk mendapatkan view yang menarik dan nyaman untuk dipandang. Lebar jalan dan jumlah lajur kendaraan. Jalan ini merupakan jalur utama menuju ke lokasi tapak tersebut dengan lebar jalan yaitu kurang lebih 4 meter dan mempunyai 2 arah yang berlawanan serta cukup untuk 2 lajur kendaraan. Kemudian kami juga mengumpulkan data-data informasi terkait undang-undang dan peraturan daerah. Peraturan undang-undang ini kami ambil dari Perda RT RW Kabupaten Goa. Data-data yang kami kumpulkan yaitu berupa GSB atau garis sempadan bangunan. Garis sempadan bangunan pada Kabupaten Goa ditentukan atas pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian bangunan. Kemudian ada KDB atau koefisien dasar bangunan.
yaitu 50%, serta KLB atau koefisien lantai bangunan yaitu 1,20. Serta kami juga mengumpulkan data-data terkait informasi utilitas, yaitu diantaranya ketersediaan sumber listrik dan air bersih. Sumber listrik dan air bersih cukup baik pada lokasi tapak tersebut. Untuk sumber listrik menggunakan yaitu menggunakan jaringan listrik dari PLN, sedangkan penggunaan air bersih berasal dari PDAM. Kemudian posisi pembuangan drainase atau riol kota. Pembuangan drainase pada tapak tersebut adalah berupa got atau selokan yang berada di sepanjang sisi tapak. Aliran pembuangan drainase ini berasal dari arah timur dan menuju ke barat, serta jaringan listrik berada di atas, dan posisi pipa yaitu berupa pipa PDAM ditanam sedalam kurang lebih 1 meter. Kemudian informasi terkait panca indera yaitu berupa noise atau kebisingan. Kebisingan berasal dari arah jalan pada tapak yang diakibatkan oleh pengendara bermotor atau orang-orang yang berlalu lalang. Kemudian potensi aroma yang ada di sekitar tapak yaitu berupa bau yang ada di sekitar tapak cukup baik, tidak ada bau yang menyengat, seperti misalnya berasal dari pembuangan sampah atau got atau selokan. Kemudian view terhadap tapak. Jika kita dalam tapak dan melihat keluar, maka kita akan melihat lahan hijau yang masih alami, sehingga itu dapat menjadi hal untuk dimasukkan dalam proses perancangan rumah profesi laundry tersebut, seperti perencanaan untuk penempatan bukaan-bukaan atau teras dari arah view tersebut. Lanjut, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu hasil wawancara bagi pelaku atau penghuni. Dari hasil wawancara tersebut, kami memperoleh data-data pelaku seperti biodata pelaku serta dengan aktivitas keseharian dari pelaku tersebut. Jumlah pelaku yaitu 4 orang, termasuk dengan pembantu 1 orang. Berikut dari hasil wawancara kelompok 10, yaitu penghuni: ayah atas nama Bakhtiar, umur 35 tahun, pekerjaan karyawan swasta, hobi main game. Aktivitas kesehariannya adalah bekerja, minum kopi, membaca, beristirahat dan tidur, makan dan minum, beribadah, menonton, bermain game di waktu luang, menerima tamu, sosialisasi keluarga, mandi, air, dan buang air. Kemudian ibu atas nama Arnita Arfa dengan umur 29 tahun, pekerjaan sama dengan suami yaitu karyawan swasta, hobi olahraga. Aktivitas kesehariannya adalah bekerja, beribadah, makan dan minum, beristirahat dan tidur, menerima tamu, urus anak, menonton TV, mandi dan buang air besar atau buang air kecil, menerima tamu, serta sosialisasi dengan keluarga. Kemudian penghuni selanjutnya yaitu anak atas nama Fatur Rahman, umur 10 tahun, hobi bermain. Pekerjaannya yaitu pelajar. Aktivitas kesehariannya adalah yaitu belajar,
makan dan minum, serta mandi, bermain bola, beristirahat dan tidur, nonton TV, kemudian mengaji. Kemudian penghuni berikutnya yaitu pembantu atas nama Deng Chia dengan pekerjaan yaitu pembantu, umur 33 tahun. Aktivitas kesehariannya yaitu bekerja, urus pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, menjemur, dan lain-lain, serta makan dan minum, beristirahat, nonton TV, dan menerima tamu. Sehingga dari hasil wawancara tersebut maka diperoleh kebutuhan ruang bagi si pelaku atau penghuni dari perencanaan lokasi tapak tersebut. Di sini saya menggabungkan 4 aktivitas dari pelaku tersebut yang menjadi kategori penghuni. Dari hasil wawancara tersebut, maka diperoleh kebutuhan ruang bagi si pelaku atau penghuni dari perencanaan lokasi tapak tersebut. Saya menggabungkan dari keempat aktivitas pelaku menjadi kategori penghuni, yaitu aktivitasnya minum kopi, membaca, maka ruang yang dibutuhkan adalah teras. Makan dan minum serta memasak, ruang yang dibutuhkan adalah dapur. Sosialisasi keluarga, nonton TV, ruang yang dibutuhkan ruang keluarga. Mandi dan buang air, maka ruang yang dibutuhkan adalah WC, kamar mandi. Beribadah, ruang yang dibutuhkan adalah musola minimalis. Menerima tamu, ruang yang dibutuhkan adalah ruang tamu. Tidur dan beristirahat, ruang yang dibutuhkan adalah kamar tidur. Karena lokasi tersebut akan direncanakan sebagai rumah profesi laundry, maka akan dibutuhkan ruang sebagai berikut, seperti ruangan untuk laundry, carport atau tempat parkir untuk pelanggan laundry tersebut, tempat penjemuran pakaian, dan ruang untuk menyetrika dan melipat baju serta menyimpan baju-baju yang sudah bersih. Maka dapat disimpulkan yaitu kebutuhan ruang yang dibutuhkan pada tapak tersebut yaitu berupa teras, dapur, ruang keluarga, WC, kamar mandi, musola minimalis, ruang tamu, kamar tidur, ruangan untuk laundry, carport atau tempat parkir untuk pelanggan, tempat penjemuran pakaian, serta dengan ruang untuk menyetrika dan melipat baju. Kemudian pembahasan ketiga adalah data pendukung pada proses perancangan tapak tersebut. Pendukung pada perancangan tapak tersebut yaitu berupa di sekitar tapak ada beberapa kos dan perumahan serta perkantoran, sehingga itu dapat lebih mudah untuk membawa pelanggan ke lokasi laundry tersebut. Demikianlah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.